Assalamualaikum, jumpa lagi lur. Mohon maaf kalau video beberapa hari ini temanya si semongko gosong terus ya. Jadi ini udah macam kayak drama Korea yang berjilid-jilid, koyo sinetron opo kae lali aku. Kayak sinetron tersanjung yang jilidnya ndak habis-habis. Nah, di video kali ini mohon maaf bila mungkin teman-teman sudah mulai jenuh, tapi kenapa kita tayangin yang ini? Karena kita merasa ada daging yang layak dan perlu untuk kami sajikan. Apa itu? Soal tinted clear. Jadi ini aplikasi Candy. Nah, yang di video kali ini yang teman-teman lihat ini kita tembak panel dengan Candy aja. Jadi Candy yang kita pakai ini merek Futan Look, dia bukan Piu, dia hanya Candy yang NC. Nah, tapi dengan Candy yang kualitasnya hanya NC ini, kami ingin hasil kerjaan bisa awet, warnanya enggak gampang pudar hingga sampai bertahun-tahun. Yes, pokoknya sampai sing duwe kendaraan iki lali kalau lupa. Jadi piye carane yang punya kendaraan itu lupa dia sudah pernah ngecat kendaraannya sampai bosen lah, tapi warnanya masih tetap bagus, masih belum juga pudar. Nah, yang kita lakukan ketika menginginkan Candy dengan kualitas sekelas NC tapi tetap bisa awet, warnanya nggak gampang pudar, salah satunya kita kasih dia teknik tinted clear. Apa itu tinted clear? Sabar, kita obrolin setelah kita selesaikan kendala berikut ini. Jadi yang waktu kita nembakin Candy barusan ini, Candy-nya ndak kita saring, ndak kita aduk banget. Akhirnya ada beberapa yang dia kelihatan masih mengumpal. Nah, macam kayak begini yang barusan, mau ndak mau untuk kejadian yang seperti ini kita tunggu Candy-nya kering betul, entah dijemur setengah jam atau sampai 1 jam. Habis gitu kita amplas. Nah, bagian ini sudah diamplas. Kalau yang bagian pertama tadi dia contoh yang belum diamplas. Nah, kalau sudah diamplas pakai grade 1000, kemudian diteruskan dengan 1200 atau 1500 sudah cukup. Jangan sampai terlalu kasar kita ngamplasnya, kalau kehabisan malah bisa bikin runyam. Jadi cukup 1000 atau bahkan 1200 dan 1500. Nah, oke. Begitu sudah kita amplas beres, nah waktunya kita kasih tinted clear. Apa itu tinted clear? Pernis yang dikasih warna. Warnanya apa? Ketika kita aplikasi warna Candy macam begini, ya pernisnya dikasih Candy. Tujuannya apa? Untuk bikin warna Candy yang kita tempelin, yang kita tembakin ke panel, dia relatif lebih awet daripada yang semestinya. Nah, misal karena kondisi sering kita dituntut untuk memakai bahan baku yang bukan kelas premium, terpaksa kita pakai bahan baku yang bisa dibilang kelas entry level dengan kualitas yang ala kadar. Nah, tapi kita akan dituntut untuk memberikan layanan terbaik, memberikan kualitas terbaik berupa keawetan. Hasil kerjaan kita tidak gampang pudar istilahnya kalau ngomong wilayah pengecetan. Nah, ketika pakai bahan baku yang ya kurang bagus secara kualitas, kita dituntut untuk kreatif. Nah, makanya kita sampaikan di video ini yang menjadi fokus obrolan adalah si tinted clear. Satu teknik aplikasi yang memanfaatkan clear coat sebagai pengikat warna. Nah, ini kita belum menjumpai literatur yang bilang bahwa teknis ini akan bisa membantu mengawetkan warna. Tapi kita kali ini talk by experience, kita bukan talk by data. Jadi yang kita omongin
ini murni pengalaman di lapangan, bukan kita ngobrolin tentang teori berdasarkan TDS atau berdasarkan literatur yang begini yang begitu, enggak. Tapi ini karena kita angen-angen waktu itu pas ada kerjaan nembakin bead warna merah punya temen dengan pakai candy yang NC warna merah. Kita coba usahakan biar warna merahnya tahan sampai lebih dari 2 tahun setidaknya. Nah, ternyata kerjaan 2018 lalu tersebut pas beberapa waktu lalu kita ketemu unitnya, motornya masih dipakai, kita lihat darah candy-nya belum habis. Jadi masih terlihat merah, belum pudar banget. Meskipun waktu itu kita pakai merek yang sama dengan yang kita pakai aplikasi saat ini. Jadi kita sama-sama pakai Futan Look warna candy yang bukan polyuretan tapi dia NC. Nah, sebelum kita pernis kita kasih dia tinted clear. Jadi kita bikin racikan clear coat, dikasih hardener, kemudian dikasih tambah candy. Ukurannya seberapa ini tergantung kebutuhan. Yang paling penting teman-teman mesti catat, mesti ingat betul seberapa bikin takerannya, rasionya, perbandingannya antar komponen seberapa persen, biar ketika di tengah aplikasi ada kekurangan bisa bikin lagi dengan komposisi warna yang seimbang dengan racikan yang sebelumnya. Jadi misal kita bikin 100 ml adukan clear coat dengan hardener, kita kasih candy misal 10%. Berarti berikutnya misal kita bikin juga harus 10%. Terus tinernya misal kita kasih 50% atau 50 mili. Berikutnya kita bikin rasionya semirip mungkin dengan itu. Kemudian teknik aplikasi, spray gun settingnya seberapa, kita buka jarumnya seberapa, pattern seberapa, kemudian mode joget, angin yang dipakai seberapa, jarak tembak, ritmenya juga usahakan semirip mungkin dengan tetap dikontrol sama penglihatan kita, apakah warnanya sudah cukup ataukah belum. Nah, setelah kita aplikasi tinted clear seperti yang di video ini, kita bisa lanjut dengan aplikasi tembak clear coat dengan tanpa dikasih campuran candy. Tujuannya untuk memberikan proteksi atau perlindungan yang lebih bagus lagi. Jadi misal kita kasih tinted clear 2 lapis atau 2 kali proses, tapi yang pertama ndak tebel banget, terus kemudian yang kedua baru lumayan tebel, jadi langsung tembak basah ya di lapis yang kedua. Setelah itu bisa tanpa jeda kita langsung tembak clear dengan tanpa dikasih candy, atau kita tunggu jeda misal 5 menit, 10 menit dan yang seterusnya. Yang penting ground coatnya atau dasarannya cat yang di bawah candy itu sudah relatif cukup kering, biar resiko metaliknya gerak yang akhirnya mengakibatkan di beberapa titik partikel cat yang di bawah candy-nya kelihatan ada kayak gelap-gelap gosong-gosong. Nah, itu tidak sampai terjadi. Kalau ground coat-nya belum relatif cukup kering, akhirnya resiko metalik gerak, partikel gerak dan mengakibatkan tampilan gosong di beberapa titik akan sangat mungkin terjadi. Oke. Nah, jadi ini sekali lagi kita talk by experience, bukan talk by data. Teman-teman yang menganggap teknis ini akan bisa berguna, silahkan ambil. Kalau menganggap teknis ini kurang bisa dipertanggungjawabkan, jangan ambil. Dan sekali lagi kami sampaikan mohon maaf kepada teman-teman bahwa hal yang macam begini yang tidak ada literasi atau tidak ada landasan teoritisnya tetap kita publish. Kenapa? Karena bagi kami kerjaan auto refinish, pengecetan ini bukan sebuah kerjaan yang menuntut teknis aplikasi yang saklek, teori yang saklek, tapi kita butuh di beberapa kesempatan, di beberapa skenario kerjaan kita butuh dan dituntut untuk explore kreativitas kita, ya dituntut untuk ada ngawur-ngawurnya. Tapi yang penting kita ngerti bagaimana untuk
meminimalisir kendala yang muncul. Misal ketika nembak clear coat-nya terlalu tebal, over ketebalannya akan menimbulkan popping. Oke, kita nembaknya tipis-tipis. Makanya di aplikasi kali ini kita tembak dengan mode cepat, ritmenya jarak tembak meskipun dekat tapi kita bikin dia geraknya secepat mungkin. Nah, dengan begitu material yang nempel ke panel tidak langsung tebel saat itu juga. Meskipun bisa langsung dapat kenyang, tapi prosesnya tipis dan tipis relatif akan minim dari resiko dapat popping atau bahkan mewek clear coat-nya ataupun candy yang kita campur clear. Nah, jadi meskipun ada ngamburnya tapi kita tetap ada batasan, ada landasan bahwa untuk teknis aplikasi yang ini, misal urusan nembak kita tidak boleh ngambur, kita harus hindari nembak langsung dapat tebel saat itu juga biar tidak sampai popping ataupun mewek. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Oke, ini hasil perjuangan yang barusan. Kalaupun terlihat ada beberapa kotoran yang nempel, setelah panelnya kering, setelah clear coat-nya kering, bakal bisa diamplas dengan grade 1500 lanjut 2000 dan kemudian di kompon bakal sudah beres. Oke lur, perjumpaan kali ini cukup sekian dulu. Mohon koreksi, mohon benarkan ketika memang kami melakukan kesalahan. Mohon maaf karena seperti apapun juga kita tetap banyak kurangnya, kita masih harus banyak dan terus belajar. Oke, sekian dulu, semoga ada guna dan manfaatnya. Semoga pada lancar berkah segala urusan. Jumpa lagi di next kesempatan ya. Semoga tidak pada bosan. Assalamualaikum.